Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, mahasiswi semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah dengan NIM 22501031. Di sini saya akan menyelesaikan tugas PTS mata kuliah pengantar ekonomi mikro syariah. 8 rezeki yang dinikmati oleh manusia. Yang pertama, rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surah Hud ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi, apapun itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki. Rezeki pun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rezeki apa yang sesuai diusahakan oleh manusia. Terdapat dalam Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ya, rezeki yang diusahakan sesuai yang diusahakan oleh manusia. Ya, semua itu sesuai apa yang diusahakan oleh kita. Rezeki pun begitu. Kita mengusahakannya, benar-benar mengusahakan, pasti itu akan berhasil ya. Yang ketiga adalah rezeki orang yang pandai bersyukur. Terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memakmurkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, jadi kita itu harus pandai bersyukur. Jangan apa-apa mengeluh, baru segini mengeluh. Jadi kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Dan yang keempat adalah rezeki dari arah yang tidak terduga. Terdapat dalam Quran surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ya, jadi rezeki juga bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan semisal dari arah timur saja, tidak. Tapi rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Yang kelima, rezeki karena sedekah. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245 dan ayat 261 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma'adzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan ayat ke-261-nya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Nah, yang kelima itu rezeki karena sedekah. Dan sedekah rezeki kita juga bisa menjadi tambah banyak, bukan berkurang ya, tapi bisa bertambah. Terutama sedekah subuh. Bisa dicoba ya teman-teman. Dan yang keenam adalah rezeki karena menikah. Terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ya, di sini dijelaskan rezeki karena menikah. Ya, menikah juga menjadi salah satunya ya. Rezeki kita menjadi tambah banyak. Begitu. Yang ketujuh adalah rezeki karena istighfar. Terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 10-12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah, di sini terdapat rezeki karena istighfar. Jadi setiap hari, semisal kita setiap hari selalu istighfar, itu juga bisa dapat mendatangkan rezeki. Jadi perbanyaklah istighfar. Dan yang terakhir adalah rezeki memiliki anak, keturunan, dan keluarga. Terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khata'an kabira. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Dan ini yang terakhir ya, rezeki memiliki anak, keturunan, dan keluarga. Jadi contoh orang yang sudah menikah terus mempunyai anak, itu juga bisa memperbanyak rezeki kita. Ya kan, ada istilah banyak anak banyak rezeki gitu ya. Jadi kalau anaknya banyak, rezeki kita pun jadi dilipat gandakan begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.